Aku nggak mau kenal orang itu karena orang itu menurut aku gini kayak kalau jangan playing victim. Dia tuh playing victim menurut aku ya. Dia playing victim. Temen lidah. Kayak ada ancaman lah gitu. Ngancem kamu? Dulu. Ngancem gimana? Waalaikumsalam. Nggak gitu tepuk tangannya. Astagfirullahaladzim. Ada tepuk tangan. Nggak gitu. Ih, pembahasannya loh, aku masih kecil loh. Bukan gitu. Beda. Ayo. Hai semuanya. Hai. Bicara lovers, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita bakal ngobrol lagi sama bintang tamu yang spesial. Oh my god. Gimana? O-nya? Sakit. Sabar. Kita nge-grow yuk bareng-bareng, mau nggak nge-grow? Rara, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo. Nge-grow dulu. Ayo. Entar dulu, bukan belum perkenalan ya. Iya. Jadi teman-teman, kali ini karena banyak banget yang request Dokter Iqbal dong. Emang gitu. banyak yang minat aku sih sebenarnya ya. Best. Request Bunda Iqbal dong gitu. Tampol ya Rara ya, tampol ya. Bercanda. Jadi aku mempersembahkan Dokter Iqbal untuk kalian semua. Ini dia Dokter Iqbal Lida 2021. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat sore semuanya yang ada di gitu ya. Pokoknya ada di rumah. Podcast Bicara Lovers ya kan ya? Iya betul. Ya, perkenalkan saya Dokter Iqbal yang berada di klinik ini. Saya praktek di sini dengan Mbak, namanya siapa? Nama saya. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Ya. Ada keluhan apa? Jadi rumah saya itu butuh kuli, Pak. Oh gitu, berarti harus diundang bedah rumah ke sini. Oh iya betul. Ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa mau disampaikan buat Pen? Nggak dengar. Jadi gini Pak Dokter, aku tuh mau ucapin makasih banget loh buat Pak Dokter sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ngobrol bareng kita semua di podcast Aku Bicara. Ih best banget loh, tepuk tangan dulu dong. Aku juga ngucapin makasih banyak udah diundang di podcast Bicara ini. Ini perdana aku juga di podcast Bicara. Oh iya. Mudah-mudahan ini perdana yang akan berlanjut gitu ya. Amin gitu. Ya, dan udah mahal soalnya. Iya, makasih banyak pokoknya. Dan aku doain yang terbaik untuk podcast Rara ini. Mudah-mudahan long lasting. Amin sih. Lost Doll. Bukan Lost Doll, itu judul lagu. Long lasting, trending. Terus bakal ngundang-ngundang bintang tamu yang luar biasa. Akan banyak pelajaran yang didapat di sini. Akan dapat pengalaman yang diterima oleh penontonnya. Terus akan banyak isu-isu kritis Indonesia bahkan dunia mungkin yang bisa dibahas di sini. Mungkin bisa jadi pengganti Mbak Najwa Shihab, mana tahu kan? Kan nggak pengganti, maksudnya melanjutkan. Mengikuti jejak karirnya ya, mengikuti Mbak Najwa atau Shihab. melanjutkan. Ya pokoknya gitu. Parah Best tahu Rara tuh berpotensi. Amin ya Allah, berpotensi jadi ya itu mengikuti jejak karirnya. Siapa? Mbak Najwa Shihab. Masya Allah, amin. Best. Amin. Nyamuk. Pak Dokter apa kabar? Dari tadi loh kita ketemu Rara. Baru tanya apa kabar. Iya, saya kabarnya baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. SMA banget. Enggak SMA itu waktu aku madrasah. MTS ya. Waktu aku di Jambi. Aku dulu sampai dari lahir sampai kelas 1 sampai
kelas 1 SD aku di Jambi. Kelas 3 SD aku di Jambi. Tuh. Abis itu baru aku pulang ke Pariaman. Nginep di rumah Hari? Rumah Hari? Enggak, baru kenal aja waktu di Lida. Nih banget nginep rumah Hari. Rumah sendiri lah. Aku rumah sendiri takut banget. Dulu madrasah ya sekolahnya? Enggak, aku kan ada kayak setelah SD sore itu kan kita kenapa? Pak dokter tolong. Ada apa? Kelilipan apa? Wah, kelilipan isu-isu sosial. Gitu pokoknya. Apanya gitu? Ya aku SD. Aku kalau misalnya aku sekolah dulu di Jambi. Nah selain TK, selain SD tuh aku ada madrasah ngaji. TPA gitu ya. Iya, TPA. namanya kan madrasah sih. Hari juga ada madrasah juga tuh dulu. Oke. Ya udah deh. Udah selesai nih podcast kita. Gini ya Pak Dokter. Apa Rara? Ngundang Pak Dokter kesini tuh bukan karena nggak ada alasan, jadi ada alasannya. Ya iyalah. Orang mengundang aku tuh ada reasonnya. Yes, betul. Gitu. Kalian banyak banget sumpah. Kayak yang apa minta ngundang Pak Dokter tuh banyak banget. Kayak satu akun tuh bisa 7 kali komen gitu loh. Emang gitu? Mukanya pengennya. Iya gitu, saking pengennya gitu loh. Jadi kita ya udahlah ayo gitu. Iya emang gitu. Aku tuh emang suka dibahas orang-orang gitu loh. Aku diam aja tuh dibahas orang gitu loh. Tahu enggak sih? Pak Dokter, aku tanya nih. Sebenarnya kan Pak Dokter itu kan dari kecil sampai kuliah kedokteran, itu pasti pinter banget dong. Iya dong. Sombong banget sumpah. Enggak, maksudnya gini, bukan bukan pintar, tapi mau berusaha, mau belajar. Belut, mau jadi belut. Enggak suka belut aku. Aku enggak suka belut tau. Kamu suka belut enggak? Suka. Kayak licin gitu loh. Kayak enggak suka. Pokoknya gitu. Aku tuh emang suka belajar. Terus ya namanya Iqra kan? Iya, Iqra bismi rabbikal khalaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu. Jadi kita harus disuruh untuk membaca. Membaca itu bukan hanya di buku saja, tapi keadaan kita juga harus baca. Masya Allah, tabarakallah Pak Dokter. Yeah. Emang dari kecil tuh niatnya pengen jadi dokter? Dari kecil sebenarnya aku macam-macam sih niatnya. Kayak anak-anak pada umumnya, kayak misalnya nih waktu kecil kita lihat pilot, wah pengen jadi pilot gitu. Wah lihat lihat artis pengen jadi artis gitu. Lihat pramugara maksudnya. Lihat pramugara. Pramugara ya, pramugara. Iya, pramugara. Pengen jadi pramugara gitu. Lihat bukan, enggak gitu. Enggak usah jadi belut, enggak usah jadi hewan dong jadinya gitu. Nah, itu pokoknya. Nah, tapi ujung-ujungnya pas kita kayak sekolah, pelajaran ini tuh kayak lebih nangkep, ini tuh lebih susah gitu kan. Akhirnya terfiltrasi lah. Makin melancip lah cita-cita tuh jadinya. Jadi dokter sama penyanyi dangdut. Oh gitu. Tapi dari jejak keluarganya Pak Dokter ada yang jadi dokter juga? Nggak ada. Belum ada. Pak Dokter aja. Berarti nggak ada nggak sih? Maksa belum ada? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada. Jadi baru Pak Dokter nih. Baru aku dari generasi keluarga aku baru aku. Dulu ada dari ayah tirinya mama itu mantri. Mantri, ya. Yang suka nyunat-nyunat itu ya. Dulu tuh yang dulu paling Pak dipercaya di kampung. Sama itu? Enggak, aku sunatnya beda sama. Hah? Jadi habis itu nggak ngerti, nggak paham. Bebek. Bahasa Betawi nggak ngerti. Ceritain dong masa kecilnya Pak Dokter dulu yang kita tuh nggak tahu gitu loh. Soalnya kan di TV belum dibahas ya masa kecil Pak Dokter ya. Gencana. Gencana, teng neng. Ya, nggak lucu. Pokoknya gitu. Jadi aku dari kecil, aku dulu lahir sesar yang pertama. Oh iya. Ya, aku dulu lahir sesar, anak kedua. Bukan. Maksudnya tuh bedah sesaria, seksio sesaria. Jadi waktu itu aku berat janin. Aku jadi janin tuh beratnya nggak salah 4 kilo, 4,5 apa 4 kilo gitu. Gede dong. Gede. Makanya nggak bisa keluar. Nah itu anak pertama, makanya jalan
via normal tuh nggak bisa, tapi harus pakai seksio cesaria. Gitu. Itu Bukan tapi via tol, bukan. Tapi 9 bulan. 9 bulan alhamdulillah. Lebih. Jadi aku kayak lebih dari. Oh iya. Iya, nah aku tuh lebih. Jadi betah ya di dalam. Nah gitu. Jadi waktu itu di Perut. sesar, kemudian aku tuh dulu lucu banget tahu. Sekarang Lucu banget. Sekarang tuh aku imut banget. ya sih. Enggak, pokoknya gitu. Aku dulu tuh gemoy. Aku dulu tuh putih banget, ngikutin dari papa. Bersih gitu ya, bening. Putih bersih, rambut aku ikal. Oh. Ikal dulu. Terus Nah pakai sampo apa gitu dikasih mama jadi lurus. Pakai sampo ini gitu. Nggak ada iklannya di sini. Ya. Terus akhirnya aku masuk TK. Nah itu aku di Jambi tuh. Tapi lahirku di Padang. Karena kan kampung mama kan di Padang, papa juga di Pariaman maksudnya. Cuman merantau ke Jambi karena mama PNS-nya di Jambi. Papa tuh jual beras dulu di Jambi. Terus sampai kelas 3 SD tuh di Jambi. Dari TK-nya TK 100, SD-nya SD 123 Kota Jambi. Gitu. Nah, kelas 3 semester 2 aku pindah. Aku pindah ke Pariaman, SD 18 Ampalu, sekarang SD 15 Pariaman. Itu dikasih sama orang tuanya mama rumah gitu loh di sana. Bangunlah. Ya, bangunlah di sana rumah. Dikasih tanah. Dikasih rumah. Dikasih tanah. Oh, dikasih tanah. Ya, dikasih rumah tapi kita permak. Renovasi, ya, direnovasi di situ. Nah, itu sempat ada kejadian yang bikin aku salah satu trauma aku juga. Kenapa dan gitu? sampai sekarang masih ada bekasnya. Aku sempat patah tulang. Gara-gara papa aku kan dulu selain ada kuli yang kerja, papa aku juga bantu di sana. Papa tuh bikin septic tank 3 meter dalamnya. Nah, waktu itu mama lagi ngandung adik aku yang keempat nggak salah. Yang ketiga apa yang keempat itu. Nah, ya yang keempat berarti pokoknya gitulah, yang ketiga atau keempat. Yang ketiga. Nah, terus yang ketiga, terus aku tuh megang baju mama di samping. Iya. Didorong sama adekku yang nomor 2, si Ilham. Astagfirullah. Didorong kan, dia senang gitu loh, abang katanya gitu. Tapi dorongnya kuat, dorong set gitu, masuk ke dalam langsung di dalam tuh aku langsung kayak kakiku udah nggak ngerasa lagi yang kiri ini. Patah itu di bagian sini, di bagian pangkal paha banget. Astagfirullah. Itu patah, tulangnya keluar dari kulit tuh. Tulangnya ujungnya tuh keluar, makanya ada bekas jahitan. Lihat dong. Bukan jahit. Gak bisa copot celana dong, iya. sensor di sini nanti. Okay. Abis itu aku pakai tongkat lah tuh. Tapi aku dulu tuh nggak ke rumah sakit, nggak ke dokter. Karena orang tua aku percaya ke kayak sangkal putung gitu loh, tau gak sih? Iya. Tahu. Kayak orang pintar, tukang ngurut gitu. Nah, dibawa ke sana ke Ulakan namanya, Ulakan Tapakis. Dibawa ke sana. Itu sumpah pengobatannya setelah aku tahu ilmunya ya, terus kayak ya Allah, untung aja nggak ada komplikasi yang buruk gitu terjadi sama aku. Alhamdulillah sih kaki aku sekarang alhamdulillah aman. Cuman kalau aku misalnya kayak di tempat datar terus guling ke kiri, itu bakal kayak sakit. lengkungan keluar gitu loh. Bukan sakit, kayak melengkung keluar gitu loh dikit. Iya, kerasa gitu. Nah, tapi alhamdulillah kalau untuk berdiri nggak kelihatan beda-beda gitu, enggak gitu. Oh gitu, oke. Tapi kalau menurut Pak Dokter kan sekarang kan ilmunya udah base ya, udah bidang kesehatan tuh udah menguasai banget. Amin. Kalau patah tulang seperti itu, apakah bagusnya ditangani oleh dokter yang memang benar-benar sudah profesional atau memang sudah cukup untuk dibawa ke tempat urut tadi itu? Iya. Sebenarnya gini Rara, kalau tentang dokter, kalau tentang ilmu medis, kita sangat menganjurkan untuk dibawa ke fasilitas kesehatan yang tersedia di daerah tersebut yang terdekat. Dibawa ke tempat, terserah ke klinik, ke praktek bidan atau ke praktek dokter atau ke praktek mantri. Bawa aja dulu ke tenaga medis. Abis itu dari tenaga medis tadi nanti akan lihat sesuai nggak dengan kompetensinya. Nah, kalau nggak sesuai, nggak ada alat di sana, nggak bisa dia tangani, akan dirujuk kayak gitu kan. Itu sistem perujukan gitu kan. Kita menganjurkan seperti itu. Tapi di sini Rara, kita sangat
menghargai yang namanya multikultural. Kita benar. menghargai yang namanya psikologis seorang pasien. Kita menghargai rasa seseorang pasien itu ingin sembuh dan keyakinannya untuk sembuh. Nah, jadi kita nggak bisa meremehkan kepercayaan suatu etnis dalam suatu tempat dengan adatnya yang ada di sana. Jadi misalnya nih, orang-orang itu udah percaya kalau misalnya patah tulang, ya udah ke sangkal putung. Atau misalnya dia patah tulang ke ulakan tapakis. Kalau misalnya menurut mereka itu benar, maksudnya gini, menurut masyarakat di sana itu udah tempatnya untuk berobat patah tulang ke sana, dan ternyata evidence base-nya memang banyak pasien-pasien dari sana itu buktinya banyak yang sembuhnya bagus. It's okay, nggak apa-apa. Gitu. Tapi tapi resiko tanggung penumpang. Resiko tanggung oleh pasien dan keluarga pasien. Karena itu bukan tenaga medis yang menangani. Nah, tapi kalau misalnya dibawa ke tempat tenaga medis, insya Allah dengan bantuan Allah pastinya ya kita akan banyak spesialis-spesialis dan profesional yang menangani gitu loh, akan lebih terjamin, akan lebih kelihatan berapa persen kesembuhannya, akan kelihatan bahwasannya ini tuh komplikasinya akan seperti apa, angka harapan hidupnya bagaimana, terus nanti produktivitas pasien ini dengan patah kaki ini gimana nanti kan akan kelihatan gitu. Tapi kalau kayak orang sangkal putung tuh kan taunya ya udah sembuh, pakai aja ini itu segala macam, nggak tahu orang ini alergi atau enggak. Orang ini ada kontaminasi nggak sama bakteri dari lukanya patah tulang tadi. Kalau misalnya ada kontaminasi, bisa jadi infeksi secara sistematik, bisa meninggal dan segala macam. Itu lebih parah lagi gitu. Ya balik lagi sih sebenarnya ya ke para pasien-pasien. Mungkin kalau yang lebih percaya sama hal-hal orang-orang yang memang punya keahlian pengobatan khusus, tradisional, pengobatan tradisional ya nggak apa-apa, monggo gitu. Kalau mau ke rumah sakit juga nggak apa-apa. Yang penting kan keyakinan sendiri ya, Dok. Benar. Gitu. Oke, best loh. Oh my god. Nggak sia-sia ya jadi dokter. Aku mau minum dulu Minum sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu gelasnya dari Rusia. Ini nggak ada apa-apa ya ini ya. Lucu kan? Dari Rusia loh guys, lihat. Tapi lambangnya Pancasila. Bukan. Ini gambar. Makasih. Padok. Oi. Padok nggak tuh? Ini padok ayam. Bukan tuh patok ayam. Patok. Pak dokter. Ayo dong kerja dong ininya penonton bayarannya. Kan tadi lagi sedih. Oke. Rara kok lihat ke sana terus sih? Soalnya aku nggak tahu. Iya. Dendam gak sama adek setelah kejadian itu? Ada rasa marah kayak kesel ya gitu. Kalau ditanya dendam nggak ada sama sekali. Tapi emosi. Karena aku paham bahwasannya usianya itu belum matang waktu itu untuk berpikir ya, untuk melakukan suatu tindakan itu pasti nggak ada kepikiran risikonya sama dia. Tapi yang penting di sini aku mau kasih edukasi buat penonton di sini bahwasannya untuk orang tua parentingnya memang harus bagus ke anak-anaknya. Sejak dari dini harus diberikan pendidikan bahwasannya suatu perbuatan itu pasti ada resikonya. Gitu. Jadi harus dilatih dari dini gitu. Kalau dorong orang ke lubang nanti jadi apa orang ini? Nggak mungkin nggak jadi ayam, nggak mungkin gitu kan. Jadi apa? Prok gitu kan, nggak mungkin gitu. Oke. Ya udah berarti sekarang udah sembuh alhamdulillah. Nggak ada dendam juga ke adiknya ya. Nggak ada. Ya. Coba mau ngomong apa buat adik? Ilham, jangan diulangi. Nggak mungkin sih, udah gede dia. Sekarang dia lagi sekolah S2 notaris. Oh my god. Tanpa sepengetahuan. Iya. Udah berapa lama nggak ketemu Ilham? Sejak Lebaran kemarin. Tanpa sepengetahuan kamu? Ya. Apa? Itu lihat. Apa? Dia lihat kamu di YouTube. Lihat apa? Oh, dia lihat aku. Dia lihat kamu. Oh iya. Ilham. Apa sih? Aku nggak nyambung sumpah. Apa sih? Diterusin.
ada TV. Oh gitu. Oh, aku dulu pernah digituin waktu di Lidah. Sama siapa? Sama Irfan. Iya, ya kayak gitu. Ternyata bapakku datang dong, papaku. Sedih waktu itu. Gimana sedihnya? Gitu. Okay. Enggak gitu. Lebih ke aduh menyesal punya anak kayak gini gitu. Enggak dong. Amin ya Allah. Oke, Pak Dokter kan berarti sekarang udah jadi dokter nih. Iya, alhamdulillah. Kenapa tiba-tiba pengen jadi penyanyi juga? Tiba-tiba kenapa jadi penyanyi? Karena memang aku awalnya penyanyi. Loh. Aku maksudnya suka nyanyi. Lah. Dari awal tuh aku emang suka nyanyi. Setelah itu baru aku jadi dokter gitu loh, Rara. Konsep hidup aku. Berarti jadi penyanyi dulu, baru jadi dokter. Tapi kenapa ikut audisi? Sumpah gak ada suara. Iya. Ikut audisi karena waktu itu aku ngikutin dari DA1. Ngikut audisi? Enggak, aku ngikutin maksudnya perjalanan perdangdutan di Indosiar yang mulai dari Stardut, Kondang In, Mamma Mia, The Terong semuanya. Iya. Sampai akhirnya ada Dangdut Afi. Akademi 1 yang pemenangnya Dede Lesti. Nah, akhirnya aku ikutin tuh dari DA1, DA2 aku tonton terus tuh. DA1 itu di tengah-tengah kompetisi, aku ingat banget waktu itu Dede Lesti lagi nyanyi lagu Antara Teman dan Kasih. Aku dikasih tahu mama aku nggak tahu awalnya ada kompetisi di Indosiar. Dikasih tahu, Bal, aku lagi kuliah tuh, baru masuk jadi maba di Undip. Maba kedokteran di Undip tahun 2014. Dibilang, Bal, tontonlah tuh di Indosiar ada apa mah? Ada acara dangdut Ranca, aduh cewek ikoko dari Cianjur nyo, namanya Lesti Ranca suaranya. Mama nih dukunginnya lah kata mama gitu. Nah, terus akhirnya pas aku tontonnya pakai laptop streaming gitu kan. Oh iya Ranca suaranya kiranya mah gitu kan. Akhirnya aku tonton terus sampai di Asia, sampai akhirnya aku koas pun aku tonton, sampai aku ujian kelulusan kedokteran pun aku tonton. Pokoknya setiap aktivitas aku sempetin nonton perdangdutan di Indosiar. Anak Indosiar banget. Aku ikutin semuanya sampai akhirnya ada audisi Lidah 2021. Nah, itu panjang loh ininya, jangka waktunya. Panjang karena aku di situ nunggu kapan sih aku bisa audisi, kapan sih aku punya waktu yang tepat untuk bisa mengikuti. Ternyata dikasih rezeki waktu pandemi. Nah, waktu itu aku udah jadi dokter, udah sumpah dokter. Jadi aku bilang ke mama, "Ma, ada audisi Lidah 2021. Iqbal kan adalah sumpah dokter. Iqbal punya gelar. Boleh enggak Ma kalau ikut?" Berat tuh keputusan dari mama sama papa tuh, sama aku ya? juga. Awalnya emang nggak nge-support atau gimana? Awalnya support, tapi kita sama-sama ada keraguan gitu loh. Kita sama-sama mau, tapi sama-sama ada keraguan. Karena udah punya gelar dokter itu. Iya, gitu. benar. Ada tanggung jawab nih. Setelah kuliah harus nyelesain internship dulu. Iya. Nah, waktu itu aku lagi internship di RS Padang Pariaman sama Puskesmas Kayu Tanam, Puskesmas Pasar Usang. Terus di situ aku coba sholat tahajud, istikharah. Aku doa, ya Allah, aku pengen banget ikut audisi. Kayak tergerak aja gitu hati aku tuh pengen ikut audisi. Setidaknya mencoba aja dulu. Kita nggak tahu hasilnya nanti gimana. Terus kata mama, ya udahlah ikut lah nak, minta izin kan sama papa juga. Karena audisinya nggak harus antri-antri. Iya, online kan. Online. Iya, bener-bener. Nah, jadi pas waktu tuh ngirim IGTV kan. Nah, aku nyanyi lah. IGTV loh dulu namanya. Bukan Reels ya, bukan. IGTV. Nah, aku bikin videonya di tempat yang sunyi kan. Di rumah sekolah, di tempat mama ngajar. Tempat mama ngajar, MTSN Kampung Dalam tuh, MTSN 1 Kampung Dalam. Jadi aku di situ bikin video, aku kirim IGTV. Ternyata lolos ke tahap wawancara. Di wawancara aku secara online juga, Zoom meeting di rumah, lolos lagi. Nah, waktu tuh aku kebetulan enggak lagi praktek magang maksudnya ya. Jadi aku bisa leluasa lah untuk audisi. Setelah itu lolos lagi untuk ke Jakarta. Nah, ini unik nih, waktu itu aku lagi di GD.
Aku lagi di IGD, aku lagi praktek jaga, ditelepon, halo ini benar dengan Iqbal, katanya iya benar, pokoknya tim kreatif kayaknya Kak Dinda deh kayaknya. Nah terus selamat ya Anda lolos ke tahap penjurian artis di Jakarta. Aku langsung kayak, aku seneng tapi gak bisa seneng karena aku lagi di depan aku banyak pasien ini. Iya. Aku lagi nulis resep segala macam gitu kan. Aku masuklah ke ruangan ganti, ruang ganti dokter. Di situ aku jingkrak-jingkrak. Alhamdulillah ya Allah, sambil nangis terharu banget aku di situ. Aku telepon mama, alhamdulillah Iqbal lolos. Alhamdulillah nak, lolos nak. Bla 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 bla. Sampai tercetus sama mama kayak gini. Terus gimana dokter kamu nak? Kata mama gitu. Mama sempat nanya mama itu. Gitu. Aman enggak nak? Kalau lolos nanti Ba'a tuh nak. Kalau enggak lolos, ya alhamdulillah. Tapi kalau lolos Ba'a nanti kok intensif, kata mama gitu. Orang tuh pada takut nggak lolos, ini takut lolos loh. Iya, aku takut lolos waktu itu. Aneh kan? Nah jadi aku bilang sama mama, Ma, iko bantuannya Iqbal Allah diarahkan untuk menjemput rezeki ini gitu. Kita nggak tahu ujungnya nanti gimana, tapi Iqbal minta restu sama mama, mudah-mudahan Iqbal sehat, lancar di perjalanan, lancar dalam proses iko, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Kata mama, iya nak, dah aduh, akhirnya berangkat, oke. Sampai di Jakarta, audisi, lolos. Sampai akhirnya grand final, alhamdulillah. Juara sampai sekarang, ya. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya kita langsung aja ya, aja. Soalnya kan Pak Dokter kan di LIDA 2021 kan juara 1 nih. Iya, alhamdulillah. Nah, tiba-tiba dipercaya juga dari lewat proses eliminasi juga masuklah ke DA Asia 6 ya kan. Melawanlah semua teman-teman yang ada di negara sendiri sama yang di negara lain gitu. Bener. Dapat juara 4. Iya. Ada rasa aneh nggak? Mungkin ada sedikit. Jujur, ini aku jujur ya, aku jujur di sini ada sedikit. Bukannya iri, bukannya sakit hati, bukannya bagaimana, tapi aku sangat-sangat menghargai apapun rezeki yang telah Allah berikan buat aku. Sampai batas manapun aku sangat bersyukur. Tapi di sini aku punya ekspektasi, tau nggak? Aku punya mimpi. Ekspektasi Pak Dokter itu kira-kira sampai ke mana? Aku punya ekspektasi dan aku punya mimpi dan aku punya tujuan di Dangdut Akademi Asia 6. Jujur, di sini aku buka, aku di situ waktu di Asia 6 aku nggak pernah berharap jadi juara 1. Nggak pernah berharap sama sekali. Sama sekali. Ada kepikiran atau apa gitu nggak ada? Nggak ada. Karena aku tahu batas kemampuan aku antara aku dan Meli. Nah gitu. Aku tahu skillnya Meli gimana, skillnya aku gimana. Jadi di sini aku mengukur diri istilahnya tahu diuntung. Nah jadi waktu itu aku belajar waktu di Asia. Aku coba belajar, aku coba mengembangkan potensi yang aku punya. Ternyata ya mungkin aku butuh waktu yang lebih lama dari yang lain untuk belajar mungkin. Untuk bisa mempunyai skill yang lebih untuk bisa menjadi juara 1 gitu loh. Nah jadi aku pikirnya aku waktu itu paling tinggi juara 2 aku mikirnya ekspektasinya juara 2 ekspektasi aku. Tapi di sini aku sebagai manusia istilahnya nggak punya ada rasa iri dengki, ada rasa dendam, tapi aku cuman kayak apa ya, at the same time waktu aku tereliminasi di top 4 aku ada rasa kayak aku sampai top 4 ternyata gitu. Padahal aku udah ngasih yang terbaik. Padahal menurut aku apresiasi juri malam itu sangat luar biasa buat aku. Sampai dibilang ada salah satu juri bilang bahwasanya tampilan aku sama duet sama Lesti itu dibilang tampilan aku terbaik selama di Asia 6. Salah satu juri ada yang bilang. Siapa itu? Aku lupa, tapi ada juri dari negara mana gitu bilangnya. Oke. Ada 2 atau 3 nggak salah. Nah gitu ngomong gitu. Dan ya balik lagi rezeki aku sampai top 4. Tapi sakit nggak sih? Sakit sih enggak, Rara. Enggak ada. Kesel gitu.
Kesel sama diri sendiri. Sama orang lain? Enggak. Kesel sama diri sendiri. Karena gini, waktu aku di top 4 hari pertama, aku kan pernah nyanyi Gerimis Melanda Hati. Di situ kan aku kecetit sedikit. Itu aku sebagai penyanyi, pasti kita merasa kesalahan yang kita buat di atas panggung. Itu pertama kali aku kecetit di panggung selama aku di Indosiar. Kayaknya, menurut aku. Iya. Itu pertama kali. Selama aku di panggung maksudnya. Nah, ngerasanya ya. Ngerasanya aku kayak gitu. Terus kayak aku merasa kayak ya udahlah, aku nggak ada, aku berserah aja kepada yang di atas, berserah kepada juri, berserah kepada komentator, apapun hasilnya, dah gitu. Pas besoknya aku tampil sama Dede Lesti, alhamdulillah aku tampil maksimal. Aku berikan yang aku bisa. Semaksimal mungkin aku berikan yang aku bisa. Aku tampil terakhir waktu itu. Tampil terakhir. Iya, tampil terakhir, penutup. Dan malam itu kan ada juri tamu dari mantan. Iya Bapak. Aduh aku lupa ya beliau namanya, pokoknya itu. Mantan TNI ya. Kapolri apa ya? Mantan ini TNI Jenderal ya. Pokoknya beliau waktu itu jadi bintang tamu. Nah, sampai jam 3 pagi nggak salah acaranya ya, live-nya. Nah aku tuh nyanyi sebelum jam 3 itu, mepet-mepet mau akhir, karena memang waktunya segitu kan. Ya udah, itu tantangan bagi aku, dan aku percaya diri waktu itu untuk membawakan lagu Sekali Seumur Hidup dengan Lesti. Ada yang mau diomongin nggak ke diri sendiri? Aku mau ngomong ke diri aku sendiri apa ya? Iqbal, kamu tuh udah punya potensi yang sangat luar biasa. Kamu hebat, kamu bisa bersyukur terhadap diri kamu. Kamu tahu batas kamu di mana dan kamu mau belajar. Jangan pernah sekali membandingkan rezeki kamu dengan orang lain. Jangan sampai ada rasa iri, dengki, dendam sama orang lain. Sampai manapun rezeki kamu tetap menjadi penyanyi dangdut. Ya itulah, pokoknya Iqbal pasti kuat lah, mentalnya nggak kaleng-kaleng kok, karena dia Iqbal gitu. Aku bercermin-cermin loh, dia berkaca-kaca, aku bercermin-cermin. Berbingkai-bingkai loh. Tapi kan patah lah lagi moodnya. Gimana sih? Mama sama bapak waktu itu pas kamu juara 4 gimana responnya? Mama sama bapak, papa lebih menerima. Kalau mama? Kalau mama nih dia beda nih. Oh, agak rada-rada ya. Maksudnya rada-rada beda. Maksudnya enggak, maksudnya gini. Maksudnya bukan. Maksudnya rada-rada beda gitu. Maksudnya gini, respon kita harus ini dong menghargai setiap respon orang. Iya, benar. Setiap aksi ada reaksinya. Iya, reaksi benar. pasti bervariasi. Benar. Nah, reaksi dari mama aku waktu itu bilang gini. Awal-awal ya. Ya Allah nak, baku nak sampai ke grand final nak. Kayak gitu. Ya Allah nak, baku nak sampai ke grand final. Nggak jadi anak mama jadi juara 1 atau 2 atau 3 kata mama gitu. Sedihnya. Terus tapi mama nggak nangis. Tapi kamu sedih nggak mama ngomong Aku kayak gitu? sedih, cuman kayak menahan gitu loh. Tahu nggak sih? Kan kita anak rantau tuh kadang kan ada kayak kita nelpon nih, nggak video call. Tapi kita sedih, nahan. Itu sesek banget sih, sakit banget rasanya, kayak mengecewa. Sedikit karena aku lumayan apa ya, kayak rasa kecewa mama aku tuh terasa di aku gitu. Aku ngerasain banget gitu. Ekspektasi mama ke aku, ekspektasi adik-adik aku, ekspektasi keluarga aku, orang kampung gitu ke aku, karena aku juara 1 dulu kan. Nah setidaknya juara 1 juga lah, atau di bawah juara 1 lah sedikit. Ya, masuk gitu. grand final lah gitu. Ya. Tapi ya itu aku bilang ke mama, Iqbal udah ikhlas apapun hasilnya, kata Iqbal gitu. Nggak boleh awak melawan kehendak, nggak boleh kita menolak rezeki, yang mana
Kalau kita menolak kenyataan nanti akan timbul stres gitu. Itu aja sih aku bilang ke mama. Aku pengen hidup damai aja. Pengen hidup damai ya. Jadi tanpa stres gitu. Walaupun sebenarnya takdir ini tuh agak sedikit mengecewakan kamu. Iya, sedikit. Itu. Ada rasa kecewa ya? Ada sedikit, ada. A little bit ada. Sampai sekarang tuh. Kadang suka terbayang-bayang gak sih? Kadang. Aku tuh orangnya tipenya juga gitu. Kalau terbahas kayak gini juga terbayang, Rara. Iya kan? Aku juga kayak gitu. Kalau misalnya aku sudah melakukan sesuatu yang menurut aku tepat tapi tidak dengan hasilnya, ya aku pasti akan ternyang-nyang, terbayang-bayang terus. Tapi ada yang mengobati rasa kecewa aku. Apa tuh? Meli jadi juara 1. Karena aku berekspektasi Meli juara 1. Gitu loh. Itu yang mengobati rasa kecewa aku. Karena aku gak mau Indonesia gak menang. Karena kita tuan rumah. Kita tuan rumah, kita yang punya etnik ini. Kita yang punya kebudayaan dangdut ini. Kita yang mengenalkannya. Jadi kita harus lebih kuat. Seorang guru harus lebih tahu daripada murid-muridnya dong. Gitu. Harus lebih lihai dari murid-muridnya dong. Tentu tuan rumah Indonesia harus lebih lihai dangdutnya dari negara lain. Di situ prinsip aku, pikiran aku. Jadi whatever tempat kejuaraan bagi negara lain, yang penting bagi aku Meli waktu itu Indonesia juara 1 gitu. Tapi aku bangga juga sama Filipina juara 2, juara 3, berarti mereka memang gigih dan giat belajar untuk nyanyi dangdut sampai menyingkirkan aku di top 4 gitu. Kesel nggak? Enggak, aku bangga. Kalau seandainya nih yang juara 1 negara lain, mungkin aku kecewa banget lah. Selama DA1 DA Asia 1 sampai DA Asia 5 juara 1 Indonesia semua. Masa DA Asia 6 pas angkatan aku sama Meli sama Hari Gunawan dan Mulan tiba-tiba juara 1-nya Indonesia. Tiba-tiba juara 1-nya negara lain. Tiba-tiba juara 1-nya negara lain. Gitu loh. Jadi kayak kita punya harga diri, kita punya rasa perjuangan, kita punya yang namanya daya saing, tapi bersaing dengan diri kita sendiri untuk meningkatkan kemampuan, mengembangkan potensi, bukan menurunkan, bukan bikin down dari negara-negara lain gitu. Itu prinsipnya harus itu. Tapi kalaupun memang teman-teman kita dari negara lain mau belajar sama kita ya nggak apa-apa kan? Apa-apa. Dan aku punya kemauan itu nggak apa-apa dong. Aku punya kemauan Indonesia harus juara 1 nggak apa-apa dong. Iya nggak apa-apa. Mereka punya kemauan negara lain pengen juara 1 juga nggak apa-apa dong. Iya nggak apa-apa. Nah tapi di sini statement aku seperti ini, gitu. Oke. Best ya. Jadi ikhlas. Ya aku ikhlas. Ikhlas ya. Oke. Aku tuh kalau bahas DA Asia 6 tuh aku ingetnya Dokter Iqbal tau. Kenapa? Soalnya ini aku ngelihat banget Pak Dokter tuh sangat-sangat berusaha keras gitu. Amin. Aku nggak mau memperlihatkan, tetapi aku di situ memang pengen berusaha aja gitu. Mungkin terlihatnya seperti itu. Amin. Rara pun juga kok kelihatan sampai operasi usus buntu kan. Itu gara-gara aku juga makan nasi Padang. Gara-gara nasi Padang tahu aku usus buntu. Makan ati ampela jadi kecetit kan waktu itu lagu apa? Lagu gibah lagi. Iya. Dia kecetit loh, bukan kecetit sih. Enggak itu karena kekenyangan. Iya, aku kekenyangan. Karena di rundownnya itu awalnya aku ngeliat tuh rundown itu aku tampil nomor 4 ya udah aku makan dulu deh. Iya. Makanlah aku pecel ayam sama ati sama ampelanya. Kenyang lah aku, nggak tahu tiba-tiba aku disuruh jadi peserta pertama. Gimana nggak Oke, shock banget gitu. Tapi aku tuh lucu, jadi nggak dimarahin. Iya. Itu. Jadi itu pengalaman ya Pak Dokter. Iya, pengalaman selama aku jadi penyanyi dangdut gitu. Iya. Apalagi kan Pak Dokter kan istilahnya salah satu penyanyi dangdut yang unik. Amin. Gara-gara Pak Dokter kan punya pendidikan tinggi sebagai dokter gitu. Amin. Jadi kita tuh juga sangat-sangat amazed gitu loh, karena
selain Pak Dokter itu menyanyi dangdut tapi nggak lupa sama pendidikan, Amin, apalagi amin, pendidikannya insyaallah. tinggi banget Amin gitu. ya Allah. Rara pun juga. Oh, Masya Allah, tabarakallah, doain ya. Oke, Pak Dokter. Nah, berarti kan kalau udah nyanyi nih, full nyanyi gitu. Untuk gelar dokter itu sendiri gimana? Gelar dokter aku tetap mempertahankan karena sekarang harapan mamaku ke dokter aku lagi. Dulu tuh agak gini loh. Waktu aku sebelum LIDA, aku tuh dokternya harus difokusin. Masuk LIDA, mama bilang, fokus dulu nak. Nyanyi dulu. Alah tercebur ini ke kolam ini, fokus ke sini dulu satu-satu. Kan udah cuti nih. Fokus ini, dah fokus jadi juara 1. Terus setelah itu ikut di Asia, fokus lagi, masuk top 4, alhamdulillah. Setelah ini apa lagi? Nggak ada kan? Ada The Star, kita nggak tahu. Iya, belum tahu. Nah, jadi kata mama sekarang fokus ke dokternya. Lebih banyak lagi fokus ke dokternya. Berarti sekarang udah mau ngambil Lebih banyak, berarti porsi untuk menyanyinya ya. agak Kalau lebih ada sedikit. rezeki di situ ya aku tetap typo. Astagfirullahaladzim. Kalau ada rezeki di tempat menyanyi aku tetap jalani. Ada off air aku tetap oke. Ada on air aku tetap oke. Ada podcast bicara bareng Rara aku oke gitu. Tapi dokter aku mungkin akan lebih banyak lagi porsinya. Gitu. Kegiatan aku mungkin nanti hari-hari aku kan sibuk. Tapi kan Pak Dokter segala sekarang di macam. Jakarta kan. Nah, untuk belajarnya itu gimana? Apakah belajar dari rumah atau memang datang ke rumah sakit atau gimana? Sekarang kan aku lagi pemindahan nih untuk internship aku dari Padang Pariaman ke Jakarta. Iya. Jadi aku sekarang lagi ngurus-ngurus berkas untuk bisa magang lagi. Kemungkinan sih di awal tahun, amin, mohon doanya. Amin ya Allah. Sama ya ada tawaran juga untuk ngambil S2 manajemen rumah sakit. Oh iya. Beasiswa. Katanya gitu. Oh, Masya Allah. Amin. Rumornya gitu. Kok rumornya Bukan sih? rumor sih, secara verbal. Secara Siapa verbal yang ngomong? terucap dari ada pokoknya wakil rektor lah pokoknya gitu. Iya. Jadi beliau bilang seperti itu, tapi mudah-mudahan pembicaraan aku panjang dengan beliau dan Terlaksana. bisa langsung terlaksana. Amin. Dan ya itu sih, Rara. Sekarang aku lebih fokus ke internship sama tawaran untuk S2 ini, manajemen rumah sakit. Ih, best banget. Kita doain ya. Oke, kan Pak Dokter ini sibuk banget nih. Enggak ya kan? juga. Iya, sibuk dong. Amin. Soalnya dokter itu tuh pasti akan sibuk sekali gitu, apalagi tahun depan Sekarang nanti. sih aku lebih sibuk belajar. Iya kan, Iya. belajar kan mempersiapkan diri untuk tahun Iya, depan iya. gitu. Ada yang lagi deket nggak? Aku mungkin akan munafik kalau misalnya di umur segini nggak ada yang dekat sama aku. Nggak ada yang memberikan aku support selain dari keluarga ya. Ya ada, Rara. Ada. Tapi kalau dibilang pacar, bukan. Maksudnya? Aku nggak ada pacaran. Jadi ngalir aja. Jadi ada supporter gitu. Istilahnya Supporter main bola kali ah. istilahnya gini, kita saling support, jadi support system yang adekuat. Terus iya yang adekuat, maksudnya tuh saling sinergis. Mood booster lah, penyemangat. Bahasa medis tuh kan adekuat biasanya. Susah Gitu. emang. Kita tuh cetek ilmunya. Iya. Susah jadi. Enggak sampai. Jadi gitu Rara, kalau Rara bilang gak ada yang deket sama aku, ada Rara. Cuman kalau aku bilang pacar atau aku bilang calon istri, ya bukan. Belum, maksudnya belum. Bukan, belum. Memang sekarang ya belum jadinya. Gitu. Tapi udah dikenalin sama orang tua. Enggak. Kenapa? Karena maaf. Aduh, ditonton mama nanti nih. Enggak apa-apa lah, Mama. Datanglah ke podcast mah. Aku bilang sih ke mama tuh lebih ke ini semuanya teman dekat aku. Maksudnya tuh yang nge-support aku ini tuh teman dekat aku aja gitu. Aku nggak ada macam-macam, teman dekat aja. Udah. Oh gitu. Jadi ada yang menyemangati lah ya di sini. Yeah. Karena kan merantau sendirian ya kan. Iya dong. Memang harus ada yang menyemangati guys. Iyalah harus. Oke, kita doain yang terbaik ya. Semoga bisa
ke jenjang lebih serius. Amin. Rara ya. juga. Umur dokter berapa Rara sih juga. sekarang? Aku 26 tahun. Tuh 26 loh, udah mantap untuk 26 tahun 10 bulan. iya, kayak bentar lagi anak-anak ya? loh. Bulan Desember emang. Enggak, Januari. Oh, Januari. Oke deh. Kita doain yang terbaik ya untuk Pak Dokter. Amin. Oke, sekarang kita main games. Yeay. Langsung gitu ya. Langsung di hening. Jadi Pak Game apa Dokter, ini? di sini tuh aku punya kartu pertanyaan. Jadi banyak banget pertanyaannya, jenis-jenisnya. Nanti aku kocok terus Kayaknya nanti aku punya juga deh. Tapi bukan ini, bukan beda. itu beda. yang agak-agak nggak jadi. Nanti Pak Dokter pilih 3, nanti jawab satu-satu ya. Oke. Silakan. Berarti harus 3 ya? Iya, 3. Belum. Tampol Dah. ya. Disuruh tadi 3 aja nih. 3 aja udah Yaudah. cukup. Yuk Panjang ngobrol diri sendiri masa lalu kehidupan. Ya Allah, apa ini? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Silakan dibuka. Kebaca gak sih? Sebutkan hal-hal kecil yang bisa bikin kamu senang. Apa ya? Kecil atau besar yang bikin senang. Hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang bisa bikin aku senang tuh adanya perhatian ke aku. Pak bum. Aduh, takut banget ngomong kayak Jadi gini. si doi suka ngasih perhatian nggak? Kok si doi? Ya doi dong. Enggak lah, kalau doi itu Ini kan dia. Iya dia tuh doi. iya Gimana dia sih? pokoknya. Enggak, bukan hanya dia. Dari siapapun yang di sekeliling aku. Oh, suka ngasih Orang suka dikasih tua, perhatian. orang tua, teman, sahabat, doi. Ya kalau mereka memberikan perhatian ke aku walaupun itu kecil, kayak cuman tiba-tiba kayak gini kan. Misalnya aku mau makan tuh. Mm-mm. Dia bukain botolnya. Terus kayak acts of service. ya act of service tuh kayak gitu. Apa maksudnya? Oh, maksudnya salting. Iya Salting. gitu. Atau misalnya aku misalnya jalan tiba-tiba dompetku jatuh, Terus? diambilin. Terus kayak, Maling. Dibawa pulang. Dibawa pulang. enggak, bukan copet, bukan maling, mohon maaf. Gitu pokoknya ya gitulah, act of service. Aku tuh semua love language aku suka. Physical touch gitu. Iya, Suka semuanya. disentuh-sentuh. Suka. Physical touch suka. Kalau dia enggak suka. Sakit dong. Gua suka. Enggak, kalau physical attack kan kayak Gimana punya? Oh. Bes. Udah itu aja. itu aja. Dikit sih. Hal kecil tadi ya itulah. Hal kecilnya itulah, perhatian Iya, segala masa macam lalu. itulah. Pernah menyesal gara-gara berhubungan sama seseorang? Pernah banget. Ceritain dong, Bunda. Berhubungan ini kan dalam konteks banyak ya. Bisa jadi sahabat, bisa jadi mantan PDKT-an, bisa jadi mantan rekan kerja. Banyak kan? Aku ada kok. Mantan. Bentar, lihat dulu. Gara-gara berhubungan sama seorang ada. Menyesal banget dan aku nggak mau kenal orang itu. Siapa? Orang Padang? Bukan. Orang Pariaman? Bukan. Orang Jakarta? Jangan dimomongin dong. Orang Jakarta, orang Padang itu. Ya beda, emang kita gitu di sini, suka mendesak. Orang Indonesia. Berarti di Jakarta? Orang Indonesia. Di Pariaman enggak? Indonesia. Iya, spesifiknya dong. Di mana tempatnya? Enggak usah. Enggak perlu tahu. Siapa sih? Buat apa tahu Penasaran orang-orang? sih aku. Aku Kenapa nggak emang? mau Coba kenal cerita. orang itu karena orang itu menurut aku gini, kayak kalau jangan playing victim. Dia tuh playing victim menurut aku ya. Dia playing victim. Temen Lida. Kenapa sih harus diomongin siapa-siapanya? Pokoknya ada. Dan menurut aku itu sangat-sangat di luar di luar Nurul juga, karena dia ada
Ih, kalau aku ungkap di sini jangan sih. Gak apa-apa lah, ungkap dikit aja. Itu penyesalan terbesar Secara aku umur, dalam hidup. Secara umum aja. Secara umum dia tuh kayak ada ancaman lah, gitu. Ngancem kamu? Dulu. Ngancem tuh. gimana? Ada pokoknya. Ngancem tuh karena apa? Karena sesuatu gitu loh. Nggak ngerti deh aku. Gitu. Jadi gini, aku ada hubungan sama orang. Nah, hubungannya ini tuh rekan kerja lah, ada teman pokoknya segala macam gitu. Nah, dia itu melakukan playing victim ke aku, jadi serasa dianya korban gitu loh. Oh, nah, terus? padahal korbannya tuh aku nggak tahu apa-apa. Nah, akhirnya dari itu aku diancam-ancam orang ini. Ya udah, aku sempat waktu itu takut juga kan. Tapi ya karena aku Iqbal, mental aku juga alhamdulillah masih terjaga. Aku masih punya Allah Subhanahu wa taala, aku masih punya keluarga. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih aman-aman aja. Tapi di diri aku nggak akan mau kenal sama orang itu lagi. Sampai sekarang masih ada bentuk ancaman nggak? Nggak ada. Udah tenang. hilang aja. Dia hidup dengan hidup dia sendiri. Aku hidup damai dengan hidupku sendiri. Oh, gitu. Oke. Berarti udah hidup masing-masing Iya, gitu hidup ya? masing-masing. Oke. Lanjut. Apa target terbesar kamu tahun ini? Hal apa aja yang akan atau udah kamu lakukan demi mewujudkan target kamu tersebut? Tahun ini mungkin udah. Bukan tahun ini ya, tahun depan lah. Kali ya. Apa target terbesar kamu tahun depan? Yaitu aku selesai internship dan aku dapat S2 manajemen rumah sakit beasiswa. Amin. Amin ya Allah. Yang kedua, hal apa aja yang akan atau udah kamu lakuin demi mewujudkan target tersebut? Kalau yang internship, aku sedang melakukan pelengkapan berkas untuk pemindahan internship aku wilayah. Kalau untuk manajemen rumah sakitnya udah ada kontak-kontakan sama wakil rektornya. Deketin wakil rektor ya. Ini namanya lisensi. Iya, itu. Network. Ya harus itu karena ya, memang harus mengembangkan diri tuh ya dengan cara-cara seperti itu. Seperti di caption aku yang terakhir. Apa tuh? Di Instagram aku. Apa tuh? Bisa langsung aja nggak? Pada ujungnya apa-apa itu harus sendiri. Oh iya itu. Emang kamu lagi ada kecewa sama siapa? Aku dapat beasiswa ini karena maksudnya itu memang rezeki dari orang ya. Maksudnya ada penyampaian akan ada beasiswa ini emang rezeki dari orang. Tapi untuk berjuang ke sana itu aku sendiri. Untuk mendapatkannya. Sendirian. Sendiri. Untuk bisa melengkapi pemberkasan ini juga sendiri. Sendiri? Tapi nggak ada yang nolongin? Ada. Oke. Maksudnya gini loh, lebih tahu susah gampang itu kita lah. Oh iya benar. Gitu. Tapi orang yang bantu banyak. Oh gitu. Iya bagus lah maksudnya nggak. Tapi enggak ini tuh aku menargetkan peribahasa captionku itu terhadap suatu pihak sebenarnya. Oh, terhadap seseorang. Adalah pokoknya. Iya, pokoknya. Kok banyak masalah hidupnya ya? Bukan masalah. Masalah lah jatuhnya, masalah hidup lah itu namanya. Ya kalau hidup gak ada masalah, gak hidup namanya. Iya juga sih, ya bener. gitu, setiap ada masalah, ada solusi, ada masalah lagi, solusi. Oh iya benar. Iya, tepuk tangan dulu untuk Pak Dokter guys. Oke, itu tadi pertanyaan dari kartu. Nah, aku itu kan sebelum kamu datang ke sini kan buat story dulu gitu. Masa sih? Oh iya. Buat story dulu. Iya. Biar netizen yang nonton di sini, teman-teman kita tuh semuanya bisa berinteraksi secara langsung dengan kamu gitu. Jadi kita udah memilih beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang nanya tadi di Instagram. Sekarang udah kita kumpulin dan kamu harus jawab. Aku harus jawab. Harus dong. Oke. Apa gunanya kamu di sini kalau nggak mau jawab pertanyaan? Oh ya. Oke, ini ada sulap. Aku tuh udah pinter sulap sekarang. Karena Oke, yuk lanjut. 3, 2, 1. Oh, best banget. Sumpah ini ganteng banget sih dia. Ini kamu pakai rem ini ya? Hei,
Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi bener. Rara, tapi kan Instagram itu branding apa-apa. kita Ya, kan. gak apa-apa dong, gak apa-apa. Ada aplikasi itu harus dipakai toh. Nanya doang. Aku nanya doang. Gini loh. ada aplikasi itu harus dipakai gitu loh. Nah, gitu aja udah. Iya. Nggak Kita apa-apa. menghargai karya orang. Iya bener. Hasil Remini. Hari juga tuh posting aku posting fotonya di sini juga pakai Remini. Oh iya. Hari juga pakai Remini. Iya. Ada yang lain gak sih pakai Remini? Banyak tahu. Ini juga. Ada 4 lapis yang pakai. Semuanya pakai Remini. Iya. Remini udah disebut loh berkali-kali di sini. Iya. Iya, harusnya endorse dong. Iya dong, boleh dong. Iklan. Iya ya. Aku pakai free 1 week. Dari Andi V _ kapan rilis anak lagi Pak Dok? Ditunggu anak lainnya. Anak maksudnya lagu Kak. Maksudnya deket banget ya. Aku takut air liurnya tuh berguncang-guncang di dalam. Iya. Enggak, tadi katanya harus dekat. Maksudnya Sekarang dekat harus dijauhin. Iya, maksudnya Nggak kalau- boleh kayak gitu. Enggak gitu maksudnya. Kalau udah ngomongnya gitu jangan gitu. Bukan ditelan. Itu beda lagi. Beda lagi. Iya, itu beda lagi. Ditelan. Emang kenapa? Emang kenapa? Apa kita ketawa doang. Jawab. Aman aja. Kapan rilis anak lagi Pak Dok? Secepatnya. Kebetulan doain ya. Aku lagi bikin lagu yang itu karangan aku sendiri. Masya Allah. Musiknya lagi diolah. Guys, nanti too much. Teman-teman, ini Pak Dokter bentar lagi mengeluarkan anak baru secara sesar ya. Nanti doain ya, terus juga nonton ya, jangan lupa ya. Judulnya belum boleh. Belum boleh dong, belum boleh. Malas. Belum boleh. Yuk lanjut. Aku bisa nggak nih? Dari tentang _Rara 06. Kok tentang Pak Dok, emang bener ya kalau sariawan diobatin pakai garam bakalan sembuh? Ada efek sampingnya nggak? Nah, kalau pakai Ada efek sampingnya nggak? Mau bir peletok nggak? Nggak tahu ya. Kalian ini. Sebenarnya sariawan itu penyebabnya karena bisa jadi karena trauma, kegigit. Itu trauma namanya itu, kegigit, atau misalnya waktu gosok gigi, sikat gigi, tiba-tiba sikat giginya tuh gitu, nggak sengaja. 2 gitu, kali. kayak, gitu lah. Nah, itu tiba-tiba gitu kan, luka, terjadi trauma. Oke, Pak Dok, aku Itu tuh bisa jadi. Aku tuh mau konsul sebenarnya. Aku tuh sering banget sariawan. Sariawan tuh bisa 4, 5. Dan itu sesering itu. Tanpa ada trauma segala tanpa ada macam. trauma. Nah, itu tuh kenapa? Bisa jadi dehidrasi. Oh iya. Kurang minum, bibir kering, mukosa bibir kering, Iya sih, bibirku kering otomatis akan mudah luka karena ada gesekan. Misalnya saat makan yang keras-keras, makan yang keras terutama ya. Nah, itu nanti kalau akan makan keras juga ngaruh ya, Dok? ngaruh. Misalnya tiba-tiba kena ke bibir. Kalau ngempeng ngaruh nggak, Dok? Karena suka ngempeng ngaruh nggak? Suka ngempeng sih enggak juga. Tuh, enggak tahu. Enggak juga. Ngaruh. Enggak juga. Karena enggak tuh. kalau misalnya tidak dehidrasi, tidak ada trauma, kemudian juga pemenuhan vitamin B kompleks, terutama vitamin B12, vitamin D juga berperan. Oke. Nah, itu multivitamin itu dilengkapi, dan imunitas tubuh juga harus optimal gitu, karena selain ada trauma, selain ada trauma itu juga bisa ada infeksi bakteri atau virus lah pokoknya, karena dehidrasi itu juga gitu. Nah, aku tuh awalnya munculnya gini, Dok. Jadi awal-awal itu aku ganti odol gitu loh, ganti pasta gigi. Nah, pasta gigi ini yang nggak pernah aku pakai gitu. Tapi aku pakai tuh udah setahunan. Loh, kok aku tuh nggak nyadar kalau itu tuh ternyata dari situ. Kok setiap hari tuh muncul sariawan banyak gitu. Bisa 8 loh, Dok, waktu itu. Ya Waktu Allah. itu dulu. Iya. Bisa 8 loh. Nah, semenjak dari situ, setelah aku tahu kayaknya dari pasta gigi ini deh. Nah, waktu itu nyadarnya karena pasta gigi ini udah habis.
loh kok nggak ada lagi sariawan. Iya. Nah dari situ tuh, oh berarti dari pasta gigi ini gitu. Pindahlah aku ke pasta gigi lain. Masih ada sariawan cuman nggak yang separah dulu gitu. Nah aku tuh sekarang tuh lagi cari-cari pasta gigi yang entah itu apa karena trauma dari pasta gigi yang awal jadi ngikut-ngikut sampai sekarang apa gimana gitu. Berarti itu kamu alergi. Kamu alergi terhadap zat yang ada di pasta gigi yang diproduksi sekarang. Nah berarti ya caranya kamu harus trial and error sih sebenarnya. Iya kan. Jadi Males kamu nih. coba terus sampai akhirnya ketemu yang cocok dengan kamu. Tapi intinya multivitamin, vitamin B12, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin C itu harus kamu penuhi di diri kamu. Terus juga kalau bisa dihindari makanan-makanan yang suhunya tuh terlalu ekstrim, terlalu panas, terlalu dingin. Terus juga cukup hidrasinya supaya nggak dehidrasi. Gitu. Dan juga sariawan ini bukan hanya bukan karena penyakit yang biasa aja, juga sebagai pertanda penyakit yang lebih parah lagi, ekspansif lagi gitu, lebih parah lagi. Tapi kalau diobatinnya pakai garam? Jangan. Oh jangan malah. Jangan. Seharusnya kita kalau mengobati sesuatu yang port di entry berarti kan itu tempat masuknya virus, bakteri dan jamur kan. Harusnya steril dong. Nah, kalau kita kasih garam berarti nggak steril dong dia. Bukannya garam itu bisa jadi salah satu. Garam itu dia mungkin akan mengeringkan. Gitu. Dia kan sifatnya kan ada tekanan di fisika dulu kita pernah ini nggak sih? Jadi ada osmosis. Jadi kalau ya gitu kan kalau misalnya ada garam keasinan di air ini akan membuat dia tuh akan merata gitu loh, tahu nggak sih? Atau garam mungkin airnya akan ditarik oleh garam itu sehingga sariawannya akan kering. Gitu. Mungkin efek keringnya aja yang memberikan itu tapi nggak memberikan kesembuhan. Oh gitu. Gitu. Tapi lebih baik ya pakai obat-obat sariawan yang udah ada di apotik. Berarti kalau garam tuh nggak dianjurkan ya? Nggak dianjurkan. Gitu. Oke. Lanjut yuk. Dari Kolil_official, Pak Dokter apa obatnya kalau selalu mikirin dia yang dianya belum tentu mikirin kita balik? Pertanyaannya males deh. Ini berarti lebih ke psikiatri nih pertanyaannya. Iya, lebih ke hati, perasaan. Apa obatnya gitu? Kalau selalu mikirin dia yang dianya belum tentu memikirkan kita balik? Ya ngapain kita mikirin dia? Yes. Gitu loh. Berarti kamu produktivitas hidup kamu kurang, berarti kamu banyak waktu luang. Berarti, ya kan? Betul. Logis kan? Iya, logis. Nah, kalau kamu banyak waktu luang, kamu harus banyak kegiatan. Mungkin kamu umurnya sekarang, ya terserah terlepas dari umur, kita harus produktif. Iya, benar, entah itu kamu pengen belajar, atau mungkin mengisi waktu luang bersih kamu rumah. dengan bermanfaat, bersih rumah. Sehingga kamu akan memikirkan apa yang sedang kamu kerjakan. Bukan memikirkan apa yang tidak penting, apa yang gak pantas kamu pikirin gitu loh. Nambah beban. Yang penting kamu mengikuti alur hidup kamu. Mengikuti kenyataan itu akan memberikan kedamaian. Kalau melawan kenyataan akan memberikan stres. Gitu. Jadi caranya gitu guys. Kalau kalian lagi kepikiran sesuatu yang sekiranya mengganggu ya lebih produktif aja gitu. Iya, lebih produktif. Waktu luang kamu berarti banyak ini. Oh iya benar. Gitu. Oke, lanjut. Dari @itchansan_, Dok, apakah setelah selesai kompetisi menjalankan peran sebagai dokter enggak? Ya pasti. Pasti. Tadi itu juga aja. udah dijelasin udah ya dijelasin. Dok? Oke, lanjut. Dari Julio ALB. Kayak aku tahu deh. Kenal deh siapa ini. Kenal deh. Tolong dong komen ya di sini nanti ya. Oke. Lebih memilih jadi dokter atau menjadi penyanyi dunia entertain? Jujur aku nggak bisa milih satu-satu sih. Entah dibilang itu rakus atau tapi bagaimana. Pilih satu. Hah? Harus pilih satu. Dokter. Ya udah. Ya tau lah. Iyalah dokter mahal. Bukan mahal doang. Arara. Aku lebih memikirkan masa depan. Iya benar. Terus kemudian apa sih namanya? Apa sih bukan apa sih?
Bisa jadi jaminan hidup untuk lebih panjang gitu loh, bisa bertahan di dunia fana ini gitu. Oh iya benar. Nah, gitu. Karena kalau dokter kan ya udah kerjanya ya memang sudah menjanjikan, tapi bukan berarti kerja entertainment juga tidak menjanjikan gitu. Kan balik lagi rezeki masing-masing. Iya benar, gitu. benar. Gak nentu juga sih. Gak nentu juga sebenarnya. Iya benar juga sih. Dua-duanya aja lah, nggak bisa pilih satu. Okay. Dokter, tapi dokter prioritas. Oke, lanjut. Dari Kikis, gimana ceritanya dibully pas konser di Asia 6 dari Iqbal? Nanti diomongin ya. Tuh menghadapi netizen yang terjulit banget waktu DA6 Amel Raihanal Rayfari. Tuh. Iya, aku juga banyak banget kayak. Ya pasti kalian tahu lah. Iya. Waktu di TikTok rame banget. Ini ceritanya tuh gimana sih itu? Dimulai dari aku ini yang dibully yang mana nih? Soalnya banyak banget buliannya. Iya, awal-awal dibully. Awal-awal aku masuk jadi top 5 kan. Awal-awal itu. Awal-awal bukan top 5, awal-awal yang masuk perkenalan Indonesia, siapa sih yang bakal masuk gitu loh. Iya. Audisi. Iya. Nah, dibilang kalau aku tuh enggak pantas masuk, Ratna harusnya masuk gitu katanya. Ada yang bilang aku enggak pantas masuk, harusnya Faisal yang masuk. Ada yang bilang janganlah masuk LIDA 2021 karena udah anyep semua. Ada yang bilang kayak gitu. LIDA 2020 aja lah masuk semuanya katanya gitu kan. Tapi alhamdulillah rezeki aku di sana gitu. Terus ada juga pembulian waktu aku duet sama di top 30 nggak salah, duet sama dari Filipina. Paul. Aku duet lagu Akhir Sebuah Cerita. Di situ aku juga dibully, make up aku sama Paul itu tebel. Di situ. Make up kamu apa make up kamu berdua? Make up kita berdua. Dibilang tebel. Aku juga waktu itu lihat ya agak tebel juga sih sebenarnya, tapi menurut aku ya kebutuhan kamera lah, bagus lah gitu kan. Masih wajar lah ya. Iya. Nah, terus juga aku dibully karena aku masuk zona tidak aman. Dari situ. Iya, aku mau masuk zona tidak aman. Dibilang, juara 1 masuk zona tidak aman dah, tersenggol lah malam ini segala macem gitu kan. Ya rezeki aku, Allah bilang berkata lain. Kayak Allah bilang diam, dia lanjut. Kayak gitu kata Allah kan. Ya udah lanjut aku. Terus sampai akhirnya pokoknya banyak sih. Sampai di yang paling puncak itu waktu aku nyanyi Makan Darah. Aku nyanyi Makan Darah. Aku waktu itu kolaborasi sama Kak Iqmal Tobing. Iya, Iqmal Tobing, drummer. Di situ kan aku fail di ngegrol di akhir. Yang gitu itu loh. Ketawa kan kau. Nah, itu. Karena lucu. Iya, emang bukan ngerendahin, cuma lucu. Emang lucu. Jadi itu memang pure dari aku, kesalahan dari aku. Karena kita tuh tahu guys, Pak Dokter tuh gimana. Kan kalian kan taunya kan Pak Dokter tuh ya gitu loh, gimana sih wibawa gitu, tapi pas kita udah deket tuh dia tuh ada sisi lucunya, ada sisi gemesinnya, jadi pas kita denger dia ngegrol tuh ya lucu gitu. Ya emang sama aja kayak kita ngelihat Pak Dokter kalau lagi bertingkah laku lucu gitu, gemesin sama aja. Jadi waktu itu aku gimana ceritanya dibully. Jadi waktu itu aku nyanyi lagu Makan Darah. Jujur waktu itu aku JR bagus-bagus aja. Maksudnya itu nggak ada aman-aman aja. Kata dari orang yang nonton, dari Cek Guadiba segala macam, aman kok gitu, siap tampil. Nah pas tampil, aku tampil nomor pertama. Jadi adrenalinnya tuh lebih naik. Satu lagi Rara, pas tampil, jujur ya waktu itu aku salah masuk tahu. Tapi orang nggak tahu. Oh iya. Aku di awalnya itu kan main kan awalnya aku megang mukul gong tuh teng gitu, terus aku maju ke depan, mainlah tuh Kak Iqmal sama The Band kan. Yang aku dengar cuman Kak Iqmal doang main band, The Band tuh nggak kedengaran sama aku. Iya, karena kan dia nggak ada pembatas itu kan. Karena deket kan. Nah itu biasanya kalau drummer main itu ya memang harus ada pembatas sih. Iya. Nah tapi waktu itu di JR aku udah ngakalin sebenarnya, cuman di JR kan nggak ada penonton. Iya. Penonton ya Allah malam gitu. Gitu kan. Karena memang tampilan kita waktu itu aku bajunya ala-ala
rocker banget. Iya, rocker rantai-rantai. Rantai-rantai segala macam, jadi excitednya luar biasa. Iya. Tambah Kak Iqmal yang mainnya keren banget kan. Orang-orang pada ngomong gitu. Nah, bercampur nih Rara. Aku nggak bisa dengerin diri aku sendiri. Salah masuk lah aku tuh. Aku kayak, tapi acting biasa aja. Iya. Aku masuk aja lagi. Masuk aman, nggak ketahuan kan. Jalan, udah nyanyi song awal aman. Ref ke depan aman. Pas balik ke sini, aku kan dikasih tongkat. Iya. Yang aku tongkat tuh. Goyang laku di sana karena ke bawah vibe, tau nggak sih? Iya. Goyang set emosional kayak gitu. Dibilang orang kayak Fetty Vera. Fetty Vera. Aduh buyung gitu ya. Ingin berkata kasar tapi apalah daya, aku tuh orangnya lembut. Oh iya, lemah lembut. Terus gitu. Dari situ. Jadi dari situ aku viral tuh. Itu awal tuh udah viral. Itu yang pertama, faktor keviralan aku. Pertama dibilang Fetty Vera. Lanjut ke tengah, aku nyanyi. Di akhir aku coba ngegrol. Jadi Rara waktu itu aku udah fokusku udah sangat diuji. Kemudian nyanyinya karena nggak bisa dengar suara, otomatis volume suara aku kuderasin, ku keluarkan optimal. Iya. Ngap. Iya bener. Jalan, lari, goyang, ngap. Pas di ujung mau ngegrol. Pas mau ngegrol itu kan aku mengambil yang inhale. Kamu kan bilang, aku kan waktu itu sebelum nanya kan, Rara gimana sih ngegrol tuh? Boleh nggak inhale atau exhale? Dua-duanya bisa, tergantung Pak Dokter yang mana, kata Rara kan. Nah aku ambil yang inhale Rara. Yang Rara coba. Iya. Aku coba pas di Araman. Pas waktu itu momennya gini. Aku capek. Nafas aku udah pendek. Tiba-tiba aku mau ngegrol tuh. Gitu kan. Nah, coba dong lagi. Bisa tahu. Gitu. Gas loh. Bisa. Terus. Bisa kata menurut Rara ya, bisa, amin ya Allah. Nah, pas kayak gitu. Nah, pas kayak gitu aku langsung hilang, habis napas aku. Nggak bisa inhale, aku exhale langsung. Kayak gitu. Habis napas aku exhale. Aku bilang gitu kan. Pas aku exhale, aku rasa kok nggak tinggi. Iya. Aku teriak. Kayak gitu. Itu momen, itu kronologinya. Begitu. Begitu kronologinya. Pas aku teriak, gitu. Ya bunyinya di TikTok kayak apa? Tapi gitu. aku mau kasih tips kalau mau inhale. Kalau mau inhale itu kita tuh nggak boleh ada napas dalam perut. Jadi harus kosong. Nah kosong itu baru kayak narik napas tapi digrol gitu. Berarti dikurusin gitu ya? Dihilangin napasnya. Coba deh kakak. Coba. Nih aku hilanginnya. Jadi aku hembusin dulu napas sampai habis, baru wah gitu sampai gitu. Coba dong. Sakit sudah tenggorokanku sakit. Oh itu. Tapi sponsor masuk dong. Buat UMKM yang mau masuk boleh, silahkan banget loh. Kita sangat apresiasi banget. Yes, betul. Pokoknya. Gitu. Jadi dari situ tuh mulai dari semua situ, orang tuh. Nah, aku dikenal lah tuh di sana. Terkenal karena kegagalan aku udah menyanyikan lagu itu. Padahal orang tuh nggak lihat keberhasilan Pak Dokter itu seperti apa gitu ya, karena karena nilai setitik itu kan. Ya, tapi ya itu resiko lah ya Rara. Kita public figure, ditonton orang banyak. Betul. Nah, di situ aku malu tuh. Sampai akhirnya di TikTok rame banget yang nonton, dibikin jadi pokoknya dibikin yang aneh-aneh lah. Iya. Dipotong bagian sana, dibikin jadi apalah pokoknya gitu. Akhirnya, tapi aku kayak ngerasa aku ketawa juga waktu lihat aku kayak gitu. Lucu kan? Tapi aku nggak mau lihat lagi. Mau lihat lagi boleh? Sampai sekarang aku nggak mau lihat lagi. Okay. Aku malu banget. Aku malu. Wajar dong aku punya malu. Dong. Nah, terus aku di situ dibully, dibilang bunda, dibilang Fetty Vera, dibilang bundo, dibilang bidan, dibilang perawat, dibilang bukan Pak Dokter tapi Bu Dokter. Terus aku pokoknya banyak deh omongan orang. Dan itu kebawa sampai aku kalau misalnya live TikTok atau live Instagram sampai sekarang.
Ya ampun. Kalau misalnya aku live sekarang nih, live TikTok, pasti ada yang manggil Bunda Iqbal, Bunda Ya gitu-gitu. ampun. Tapi aku kayak ya udah biarin aja, karena aku punya prinsip. Kita hidup di sini kan bergandengan dengan yang gaib. Maksudnya? Iya, aku anggap mereka tuh gaib. Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Jadi aku harus hidup damai dengan orang-orang itu. Karena kita dikasih pelajaran harus damai dengan kehidupan yang berbeda gitu. Gitu cara menghadapinya ya. Gitu cara aku menghadapinya. Oke, gitu. Jadi sekarang tuh ya udah nerima legowo iya, aja gitu. Aja. Yang penting ya nggak seperti itu gitu. Selaginya kamu nggak kayak gitu ya berarti nggak kayak gitu. Iya, nggak sih? Lanjut, ada lagi? Gimana cara itu udah tadi? Habis. Oke, ya ampun, best banget. Pak Dokter, makasih banget loh udah mau mampir ke sini ngobrol banget. Kita panjang banget loh ini ngobrolnya. Iya, tapi berbobot loh ini. Amin. Berisi loh, alhamdulillah loh. Ih, best banget. Tapi Pak Dokter, sebelum closing, jadi di podcast bicara ini tuh ada keunikan sendiri, ada karakteristiknya sendiri. Jadi aku akan suruh teman-teman bintang tamu yang hadir di sini untuk menceritakan satu gosip yang mungkin orang lain tuh belum tahu. Jadi ya cuma Pak Dokter aja yang tahu mungkin, atau teman-teman sekitar kita tahu gitu. Tapi orang-orang yang nonton kita ini nggak tahu. Ada public figure, dia ini kita sama-sama public figure ya. Tapi janganlah punya star syndrome. Star syndrome. Maksudnya tuh janganlah kita tuh misalnya kita misalnya aku nge-reply terus didiamin aja, dilihat aja. Oh gitu doang. Kita kan, apalagi contoh perbuatannya? Kan kenal gitu. Aman gak sih yang ini? Iya nggak apa-apa dong, aman kan, nggak tahu siapa. Ya itu. Jadi nggak pernah kontekan lagi sekarang. Sebenarnya nggak ada apa-apa antara aku sama dia sih. Cuman jangan star syndrome gitu. Cuman aku ngerasa mungkin agak-agak kesana gitu. Oke. Agak-agak kesana. Kamu ngerasanya gitu? Aku ngerasanya gitu. Tapi orang lain ngerasanya dia gitu nggak? Ada yang ngomong kayak gitu. Oh iya. Wow, siapakah itu? Teman-teman kita juga? Nggak tahu, kan public figure. Oh iya juga sih. Oh bagus, jawabannya bagus. Oke, Pak Dokter, sekali lagi makasih banyak ya udah mampir ke sini podcast bicara. Aku doain semoga karirnya lancar, amin. Dokternya lancar, amin. Kuliahnya lancar, Rara semuanya lancar. Rara juga lancar semuanya, podcastnya nih lancar. Mau diundang lagi aku ya. Gak? Apa tuh investasi apa? Iya, investasi duit apa gitu. Astagfirullahaladzim, nanti lah, nggak usah investasi. Ih kan udah banyak duitnya loh. Iya. Nanti datang investasi lagi, amin, mudah-mudahan. Oke. Oh iya, halo Medikbal, makasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Nah itu. Aku boleh nggak sih promo channel aku boleh juga? Dong, langsung aja. Aku ada channel YouTube aku juga, namanya dr.iqhbal, Dr. Iqbal. Di situ. Tuh guys, jangan lupa subscribe, follow aktif juga ya. Aktif juga tuh. Aktif juga guys. Mau buat podcast juga nggak? Kayaknya nggak usah. Oke, semuanya. Oke semuanya, makasih ya Pak Dokter. Makasih banyak Rara. Maaf kalau ada kurang, ada salah. Aku yang maaf kalau ada kurang-kurangnya. Banyak. Memang. Oke, buat kalian semua yang pengen request lagi, undang lagi aku ya. Undang, boleh. Nanti komen aja di bawah ya. Jangan lupa juga di subscribe, terus juga di like, share, di komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian update terus tentang kegiatan aku dan juga para bintang tamu yang hadir di podcast Bicara. Kami pamit. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.